Dengar ya? Saya cek dulu. Dengar Ustaz? Oke, alhamdulillah. Baik, syukran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in amma ba'du. Apa kabar antum semua hari ini sahabat Insania dimanapun antum berada, baik yang ikut serta di webinar kita kali ini langsung di aplikasi Zoom maupun antum yang mungkin live juga melihat langsung live di YouTube. Apa kabar semuanya? Demikian juga sahabat Insania yang mendengarkan dari radio Insania, dari jaringan radio Insania di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, lebih-lebih di tengah pandemi seperti ini ya. Ya, selamat bergabung kepada yang baru bergabung di Zoom juga di YouTube maupun sahabat Insania yang mendengarkan dari radio Insania di seluruh Indonesia. Baik sahabat Insania, hari ini insya Allah kita akan masuk kepada sesi kita hari ini. Ya, siapa yang tahu? Hari ini kita akan kedatangan siapa? Ya, kita insya Allah hari ini akan didampingi seorang yang luar biasa. Ya, kita akan lihat. Ya, siapa coba? Ada yang tahu kita ini hari kedatangan siapa? Ya, Ustadz Firmansyah Waluwo ya, Masya Allah. Baik, sahabat Insania, dimanapun antum berada, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang, kita akan membongkar hikmah dari puasa Ramadan. Ya, kita akan membongkar hikmah dari puasa Ramadan. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini itu disebut sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri, untuk bermuhasabah diri kita. Jadi kalau diibaratkan seperti komputer, puasa ini seperti proses merestart diri kita. Ya, merestart itu dapat diartikan sebagai proses memulai kembali yang sebelumnya dimatikan beberapa saat, dan proses restart ini sangat penting sekali ya. Jadi metode restart ini biasa disebut sebagai langkah untuk mengintegrasikan antara software kita, yaitu rohani kita, ya, dan juga hardware kita atau jasmani kita supaya ini bisa maksimal koneksinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ini tidak sembarangan ya. Penting untuk kita mengetahui apa sih hikmah di balik puasa ini, dan dengan mengetahuinya kita akan bisa memaksimalkannya benar-benar di sisa Ramadan kita yang saat ini sedang kita jalani. Ya, ya betul sekali. Insya Allah kita akan didampingi oleh Ustadz Haji Firmansyah Waluwo LCMA. Beliau ini adalah Direktur di Tahfiz Al-Quran Ibnu Mas'ud Medan. Kemudian juga beliau ini adalah koordinator Abu Ubaidah Training Center. Jadi Abu Ubaidah itu punya lembaga pelatihan dan pengembangan umat, dan beliau itu adalah langsung koordinatornya untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Masya Allah ya. Jadi beliau ini juga membina juga saat ini itu ada ratusan dai di seluruh Sumatera, bahkan juga Aceh yang itu juga senantiasa dalam koordinasi beliau ya, Masya Allah. Dan juga beliau ini adalah dosen di Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, lembaga pendidikan bahasa Arab dan studi Islam di Kota Medan. Baik sahabat sekalian, saya yakin antum semua ini sudah tidak sabar lagi untuk kita sama-sama belajar daripada beliau. Tapi teman-teman sekalian, saya ingat yang dikatakan oleh guru saya. Jadi kalau kita itu mengikuti sebuah pelatihan, apakah itu seminar, apakah itu workshop, apakah itu webinar seperti ini, kalau kita itu hanya melihat saja, apakah itu melihat modulnya, melihat narasumbernya, itu informasi yang masuk kepada kita itu hanya sekitar 20% saja. Namun kalau kita melihat dan juga mendengar, ya, mendengar dengan benar-benar apa yang disampaikan oleh narasumbernya, itu insya Allah informasi yang masuk kepada kita sampai dengan 30%. Nah, ada lebih daripada itu, yaitu kalau kita melihat, mendengar, dan juga mencatat poin-poin pentingnya, sahabat Insania sekalian, ini informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu bisa sampai dengan 50%. Namun tahukah antum ada yang lebih luar biasa lagi, ketika kita melihat, mendengar dengan maksimal, mencatat poin-poin pentingnya, dan juga berpartisipasi
dalam sebuah webinar ini, itu insya Allah informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu sampai dengan 90% sahabat sekalian. Jadi kita dengan memaksimalkan seluruh panca indera kita, meskipun kita mengikuti melalui webinar seperti ini, insya Allah ya dengan izin Allah itu informasi yang masuk kepada kita bisa lebih maksimal. Jadi sahabat insania sekalian, kita mengajak antum semuanya untuk berpartisipasi ya. Ketika nanti misalkan diminta untuk sharing, antum boleh sharing, boleh menggunakan fitur angkat tangan. Kita ada fitur angkat tangan di Zoom, boleh angkat tangan, kemudian nanti admin akan membuka mic-nya, silahkan berbicara, atau boleh juga antum menggunakan fasilitas kolom chatting di situ. Silahkan nanti dimaksimalkan untuk kolom chattingnya. Nah, diharapkan juga nanti antum selepas dari acara ini boleh juga supaya ilmunya tidak hanya sampai di antum saja, karena ini mungkin sebuah pesan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya sebagai wasilahnya saja, mungkin Ustaz Firman juga sebagai wasilahnya saja. Jadi silakan nanti selepas acara ini antum boleh membagikannya kepada teman-teman di media sosial, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah untuk antum semuanya. Baik sahabat Insania, langsung saja kita cek dulu. Saya mau sapa dulu Ustaz Firman Syahwaru. Boleh dengar saya Ustaz? Halo Ustaz. Halo Ustaz Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz Firman. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Ini lagi di Medan Ustaz ya? Hah? Lagi di Medan sekarang ya? Lagi di Medan, alhamdulillah. Alhamdulillah, soalnya saya lagi nggak di Medan. Gitu. Baik, Ustaz Firman, kita harapkan mungkin antum bisa langsung saja untuk memandu sesi kali ini. Bagaimana kita bisa benar-benar mengetahui hikmah di balik puasa Ramadan ini dan bagaimana kita betul-betul bisa memanfaatkan sisa Ramadan kita yang tinggal sedikit lagi ini. Kepada Ustaz Firman Syahwaru, LCMA, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pujian serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita berada di 10 Ramadan dan insya Allah Allah masih memberikan kita kesempatan limpahan karunia serta nikmatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kenikmatan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan insya Allah kita tergolong dari golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan kita terus bersolawat, insya Allah dari sekian banyak umatnya, kita salah satu dari umatnya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya alhamdulillah terima kasih kepada moderator Pak Afandi yang sudah memandu acara ini, memandu acara kita ini. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan majelis kita ini, walaupun kita majelis alam gaib ya, di majelis alam gaib, mudah-mudahan ini menjadi tidak menghalangi kita untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengungkap hikmah puasa di bulan Ramadan. Kenapa kita harus berbicara masalah membongkar hikmah atau perlu mengetahui hikmah apa saja yang terkandung di bulan suci Ramadan? Karena salah satunya bahwa kalau kita mengetahui hikmah di bulan suci Ramadan ini, maka kita akan menjadikan puasa Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terbaik kita. Nah, ibarat kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Ta'aruf ini kita harus kenali dulu Ramadan ini. Kalau kita sudah tahu apa hikmahnya, maka kita akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah terbaik kita khususnya di bulan suci Ramadan. Karena apalagi Ramadan tahun ini ya, tadi sudah disampaikan bahwa kali ini kita berpuasa, tapi pada saat ini juga ada musibah atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Di tengah-tengah kita berpuasa, di situ pula ada
virus corona dan segala macamnya. Mudah-mudahan dengan adanya keberkahan bulan suci Ramadan, doa-doa kita diijabah oleh Allah supaya wabah corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Dan salah satu hikmah di bulan suci Ramadan ini yang pertama adalah dengan adanya bulan suci Ramadan, di sini Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk melakukan ibadah-ibadah terbaiknya. Di bulan Ramadan kita mudah untuk melakukan ibadah. Di bulan Ramadan kita mudah untuk membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita mudah mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kita keluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan ini adalah ibadah yang luar biasa. Puasa di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang luar biasa. Karena di saat kita berpuasa, di saat itu kita mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berpuasa, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun antum berada, ini yang harus kita ketahui, salah satu hikmahnya adalah di saat di bulan suci Ramadan ini kita mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena saat yang paling berat itu ya, karena ujian terberat kita sebenarnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, ujian yang terberat kita bukan berada di saat di bulan suci Ramadan. Tapi setelah Ramadan ini berakhir, karena kalau di bulan suci Ramadan kita beribadah itu wajar. Karena apa? Lingkungan kita mendukung. Ya. Keluarga kita mendukung karena mereka pun ikut berpuasa dan beribadah. Tapi ujian terberat itu adalah setelah Ramadan ini berakhir. Setelah Ramadan ini berakhir, ini adalah ujian terberat. Apakah amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan bisa kita lakukan setelah Ramadan ini berakhir? Nah, tapi tolak ukurnya itu adalah sukses dulu di bulan Ramadan ini. Nah, sukses dulu. Kalau kita sukses di madrasah Ramadan ini, insya Allah kita akan sukses nanti 11 bulan ke depan. Nah, itu tolak ukurnya. Kalau kita sukses. Makanya jangan kita lewatkan ya kesempatan yang luar biasa yang tidak semua Allah berikan. Kenikmatan berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini tidak semua Allah berikan. Tidak semua. Karena banyak ya yang dulu tahun lalu berpuasa bersama kita, ya, sholat tarawih bersama kita, berbuka bersama kita tahun lalu, tahun ini tidak lagi bersama kita untuk melaksanakan puasa dan sholat tarawih dan sebagainya. Karena apa? Salah satu penyebabnya adalah kematian, ya, banyak yang dulu kita berpuasa tapi tidak bisa berpuasa pada tahun ini. Maka wajib kita mensyukuri kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita, ini salah satu hikmahnya, memudahkan kita untuk melakukan ibadah. Kalau seandainya kita memahami konsep puasa. Nah, sebenarnya puasa ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Karena kalau kita hanya menahan makan dan haus saja, tidak makan dan tidak minum saja, maka benar kata baginda Rasulullah SAW, rubbas saim, ya banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illa ju', hanya lapar dan haus saja. Maka kita tidak ingin puasa kita, ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ya kita tidak mengenal bulan suci Ramadan. Makanya perlunya kita mengetahui keutamaan hikmah apa saja yang terkandung di bulan suci Ramadan ini. Mudah melakukan amal ibadah. Karena kalau seandainya kita baca di dalam surah As-Sajdah ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat tersebut dapat kita pahami bahwa andai kita diberikan Allah kemampuan untuk dapat melihat, mendengar, mengetahui kondisi orang-orang yang berada di alam kubur sana.
Orang-orang yang berada di alam kubur sana, detik ini miliaran manusia yang berada di alam kubur sana menginginkan untuk kembali hidup ke dunia. Nah, apa yang Allah katakan di situ? Ya, di situ orang yang mujrim, orang-orang yang dulu semasa hidupnya tidak melakukan amal ibadah, mereka memohon kepada Allah, Rabbana absorna, ya Allah sudah kami lihat ya Allah. Sudah kami lihat ya Allah kebenaran-Mu itu ya Allah. Wasami'na, sudah kami dengar ya Allah. Sudah kami dengar jeritan orang yang disiksa. Kami sudah dengar perintah-perintah ketika kami hidup, ya Allah. Larangan-laranganmu, janji-janjimu, segala macamnya. Farji'na na'mal salihan. Farji'na, kembalikan kami hidup ke dunia. Nah, inilah yang diinginkan orang yang berada di alam kubur sana. Inilah yang diinginkan orang-orang yang berada, yang sekarang ini mereka sudah meninggal dunia. Apa yang mereka inginkan? Bukan untuk harta, tidak. Mereka tidak menginginkan harta. Kalau seandainya Allah mengizinkan mereka hidup kembali ke dunia, mereka bukan untuk meminta harta, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari jabatan yang mereka inginkan. Tetapi yang mereka inginkan apa? Yang ingin mereka na'mal salihan, ingin melakukan amal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang yakin. Maka timbul keyakinan itu kapan? Ketika manusia itu sudah berada di kematiannya. Ketika kita sudah mati baru timbul penyesalan. Kenapa aku dulu tidak beribadah? Kenapa aku dulu tidak melakukan amalan ini? Kenapa aku dulu tidak bersedekah dan segala macamnya? Maka ini menjadi motivasi kita untuk melakukan amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Makanya momentum bulan suci Ramadan ini luar biasa sekali, ya, membuat kita semangat untuk beribadah. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu apakah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun depan atau tidak, kita nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin, ya? Ada nggak di antara peserta yang online sekarang yang bisa menjamin bisa puasa Ramadan tahun depan? Tak ada. Jangankan tahun depan, tahun ini saja sampai akhir pun kita belum bisa menjamin kita bisa puasa sebulan penuh. Maka oleh sebab itu, karena kita tak tahulah kapan kita mati, maka sisa-sisa waktu yang singkat ini, waktu kita ini tidak lama, singkat sekali. Pendek sekali. Karena Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu, wadduha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, wal fajr, demi waktu fajar. Semuanya berkaitan tentang sumpah Allah kepada makhluknya yang bernama waktu. Kenapa Allah bersumpah kepada makhluk yang bernama waktu? Karena kita sering menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan di dunia ini. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih di bulan suci Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah terbaik kita. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin ini adalah puasa Ramadan terakhir kita. Maka maksimalkanlah ibadah kita, sehingga kita tidak akan menyesal nanti ketika kita nanti sudah berada di mana kematian. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ya, menimbulkan semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini, hikmah selanjutnya adalah Allah akan melipat gandakan pahala yang luar biasa. Pahalanya luar biasa. Jadi tidak sama ibadah di bulan suci Ramadan, pahalanya dengan ibadah di luar Ramadan. Tidak sama. Karena apa? Karena Allah langsung yang menyampaikan di dalam hadis qudsi disebutkan, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa Ramadan itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi. Aku yang langsung membalasnya. Aku yang langsung memberikan pahalanya. Jadi kalau seandainya kita ini kalau ada di mall atau di apa saja ya, di plaza, kita lihat di situ ada diskon 70%. Ada 50%, apalagi sekarang mau menjelang Ramadan Lebaran ini banyak diskon-diskonan. Tapi sebenarnya diskon itu ya hanya untuk daya tarik, tapi sebenarnya tetap mahal juga harganya. Tapi kalau seandainya di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan diskon yang luar biasa. Sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Itulah balasan yang akan Allah berikan bagi orang yang melakukan amalan di bulan suci Ramadan. Khususnya apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Tapi ini salah satu balasan yang akan Allah berikan bagi yang berpuasa sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan keimanan, wa ihtisaba, dengan mengharapkan balasan dari Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Inilah salah satu kita untuk menambah semangat kita untuk berdua, karena pahala yang akan Allah berikan kepada kita adalah pahala yang tidak dapat terhitung. Langsung Allah yang membalasnya. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maknailah hidup kita, pekerjaan kita, profesi kita, apapun itu kita maknai. Ada yang sekarang sudah bekerja di rumah, ya sudah dirumahkan, atau ada yang masih ngantor dan segala macamnya. Maka jadikan kehidupan kita, profesi kita menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kita bawa nanti di akhirat. Karena saya teringat satu perkataan ulama besar, itu Dr. Hamka. Apa kata beliau? Jika kita hidup hanya sekedar untuk hidup, maka kera di hutan juga hidup. Jika kita hidup untuk bekerja, hanya untuk bekerja, maka kerbau di sawah juga hidup dan bekerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau, maka maknailah hidup dan pekerjaan kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat sana. Waktu kita tidak panjang, maka gunakanlah waktu yang singkat ini untuk melakukan ibadah terbaik kita, karena pahala yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini adalah pahala yang luar biasa, karena di bulan suci Ramadan inilah Allah menyelamatkan, banyak membebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan apa lagi kalau tidak di bulan Ramadan, Allah paling banyak mengampunkan hambanya. Di bulan Ramadan inilah Allah paling banyak mengampunkan hambanya. Makanya salah satu doa Jibril yang diaminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu doa Jibril yang diaminkan Rasulullah berkaitan tentang Ramadan. Apa doa Jibril yang diaminkan baginda Rasulullah? Ketika Rasulullah naik mimbar, ya, mau melaksanakan khutbah Idul Adha. Nah, ketika Rasulullah naik tangga pertama, Rasulullah ucapkan amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya, kenapa kali ini engkau ucapkan amin setiap naik tangga? Apa kata Rasulullah? Ketika aku naik tangga pertama, pada saat itu Jibril berdoa lalu kuaminkan. Jibril berdoa lalu kuaminkan. 3 yang diaminkan baginda Rasul. Berarti 3 doa yang diaminkan baginda Rasul. Itu 2 makhluk Allah, Jibril dan Rasulullah, makhluk yang mulia, paling mulia. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Apa doanya? Salah satunya adalah berkaitan tentang puasa Ramadan. Bu'dan liman adrakar Ramadan falam yuftarlah. Bu'dan artinya ba'idu minar rahmah, celaka bagi orang yang sudah sampai di bulan Ramadan, berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang beribadah masih celaka, ada orang yang sholat saja masih ada orang yang masuk neraka, apalagi yang tak sholat. Maka kita tidak ingin ibadah puasa kita ini sia-sia, maka di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu hikmah di bulan suci Ramadan ini adalah Allah paling banyak mengampunkan dosa-dosa hambanya, menyelamatkan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah adalah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan satu-satunya yang Allah sebutkan secara spesifikasi namanya langsung. Gak ada di bulan dalam Al-Quran itu disebutkan nama bulan yang secara khusus Ramadan. Tapi di Al-Quran Ramadan disebutkan. Syahrul Ramadan unzila fil Quran. Banyak. Maka oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama tadi salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah Ramadan yang pertama adalah apa? Nah, salah satu hikmahnya bahwa di bulan Ramadan kita mudah untuk melakukan ibadah. Mudah, enak kita melakukan ibadah. Suasananya, kondisinya, ya, mendukung. Keluarga puasa, kita juga berpuasa. Kalau kita baca Quran, keluarga pun baca Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini, ya, kita akan Allah berikan lipat ganda pahala yang luar biasa. Karena Allah langsung yang akan memberikan balasan pahala kepada orang yang berpuasa dan melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua. Yang ketiga, hikmah di bulan suci Ramadan ini adalah Allah paling banyak membebaskan atau mengampunkan hamba-hambanya dari dosa-dosa mereka. Jadi kalau seandainya kita di bulan suci Ramadan ini
selesai Ramadan berakhir, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka termasuk orang-orang yang celaka. Hamba-hamba yang celaka. Maka bagaimana supaya tidak kita celaka? Salah satunya adalah pahami dulu, pelajari dulu. Apa saja yang belum kita laksanakan. Apa-apa saja yang dapat mengurangi nilai pahala puasa kita. Makanya puasa Ramadan ini kita harus hati-hati. Pelajari benar berkaitan tentang apa yang dapat membatalkan puasa. Apa yang dapat mengurangi nilai-nilai pahala puasa kita. Ini kita jaga ini. Jangan sampai kita terjerumus kepada yang membatalkan dan yang dapat mengurangi nilai-nilai pahala puasa kita. Kalau kita terjerumus, maka ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hikmah di bulan suci Ramadan ini, Allah menyimpan momentum yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang insya Allah ya di akhir Ramadan kita akan ya berjumpa dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Setiap kita siapapun itu akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Ketemu dia, berjumpa, ketemu. Tapi ketemunya berbeda-beda. Ada yang ketemu malam Lailatul Qadar dalam keadaan tidur. Ketemu juga, tapi dalam keadaan tidur. Ada yang ketemu malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan update status. Ada juga. Ada yang ketemu malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada yang ketemu malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan sholat malam, bermunajat, berdoa, meneteskan air mata. Sekarang tergantung kita. Kita mau ketemu malam Lailatul Qadar dalam keadaan bagaimana? Apakah dalam keadaan tidur atau dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena malam Lailatul Qadar itu rahasianya ya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kita nggak sampai umur kita. Ya, kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Nah, itu salah satu tafsir yang lain. 1000 itu dalam hitungan Arab itu adalah angka yang maksimal. Jadi bahkan lebih dari 80 tahun kalau seandainya kita beribadah pada malam itu, maka lebih baik daripada 80 tahun, bahkan tidak terhitung umurnya. Oleh sebab itu kaum muslim dan muslimat, jangan lewatkan kesempatan kita kali ini, tahun ini ya. Tahun ini kita maksimalkan ibadah kita, raih apa-apa yang belum kita dapatkan, khususnya nanti menjelang akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu disitulah doa-doa diijabah oleh Allah. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa hambanya. Di situ Allah paling banyak ya mengampunkan dosa hambanya dan menyelamatkan hambanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan tentang hikmah yang terkandung di bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal bulan suci Ramadan. Ibarat tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita, bagaimana kita sayang, maka kenali dulu. Kalau kita kenal, insya Allah timbul rasa sayang kita, timbul rasa cinta kita kepada bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk sisa Ramadan ini kita alhamdulillah pada 10 Ramadan awal ya. Berarti ada sekitar kurang lebih 3 pekan lagi kita akan berpuasa. Jadi 3 pekan ini atau sekitar 20 hari lagi ini, sekitar 20 hari lagi, jangan kita sia-siakan ini. Ya, yang mungkin yang belum maksimal bacaan Al-Qur'annya masih sedikit, ininya banyak baca-baca Quran. Karena pahalanya nggak sama. Ya. Karena apalagi kata Rasulullah, bacalah kalian Al-Qur'an karena nanti di hari kiamat dia akan memberikan syafaat bagimu. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, semakin baik, apalagi kita baca di bulan suci Ramadan yang tadi salah satu sebutnya bahwa pahalanya akan Allah lipat gandakan. Nah, inilah yang harus kita ketahui berkaitan tentang hikmah yang terkandung di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita cukupkan berkaitan tentang ceramah ini. Mungkin ada yang nanti yang ingin ditanyakan berkaitan tentang apa-apa saja seputar di bulan suci Ramadan ini. Ya, saya kembalikan kepada Pak Afandi. Masya Allah, syukran Ustaz Firmansyah Warubuh untuk tausiahnya di pagi hari ini. Itu alhamdulillah semakin menambah semangat kita di bulan Ramadan ini, di sisa Ramadan kita ini, bagaimana kita memaksimalkan Ramadan kita ini. Insya Allah mungkin hanya ada sekitar 20 hari lagi Ramadan. Nggak terasa ya, sudah 10 Ramadan yang sudah kita lalui, dan sudah sejauh mana amal ibadah kita itu maksimal.
Itu mungkin menjadi pertanyaan. Sebab menarik yang disampaikan oleh Ustaz Firman tadi, bahwasanya ujian kita itu bukan hanya pada saat Ramadan ini, namun setelah Ramadan ini itu seperti apa diri kita? Apakah kita sudah menjadi baru kembali? Kalau ibarat tadi seperti komputer sudah restart kembali, sudah maksimal lagi koneksi antara software dengan hardware-nya, sudah integrasi itu maksimal sehingga bisa koneksi maksimal pada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kembali seperti biasa-biasa saja, seperti sebelum Ramadan, ya. Jadi di bulan Ramadan ini paling tidak ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Ustaz Firman yang menjadi hikmah di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ibadah yang terbaik di bulan ini dengan mudah. Ya, yang kedua Allah melipat gandakan pahala kita, ya, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga itu adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang insya Allah akan jatuh di bulan ini. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita insya Allah akan memaksimalkannya. Baik sahabat Insania sekalian, baik yang berada di webinar kali ini di jaringan radio Insania di seluruh Indonesia, baik yang juga menyaksikan dari live YouTube, kita persilakan untuk antum boleh bertanya. Kalau yang di webinar boleh langsung angkat tangannya, kemudian juga boleh melalui chatting untuk boleh bertanya kepada Ustaz kita, Ustaz Firman Syahwarwo. Boleh silakan kita buka langsung untuk sesi pertanyaan, dipersilakan. Ya Ustaz, ini ada ada ya, yang bertanya Ustaz. Nah pertanyaan adalah begini, Ustaz, kita tahu di bulan Ramadan ini adalah bulan yang insya Allah akan diturunkan Lailatul Qadar, yaitu bulan yang terbaik daripada 1000 bulan. Ustaz, bagaimana caranya kita untuk bisa bertemu langsung, mendapatkan momen terbaik di malam Lailatul Qadar itu, Ustaz? Dan apa saja sih ciri-ciri ketika malam itu dikatakan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Ya. Boleh, Ustaz. Baik. Alhamdulillah pertanyaannya luar biasa berkaitan tentang malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu surahnya pun surah khusus itu, Al-Qadar. Makanya berkaitan tentang malam Lailatul Qadar ini, jangankan kita, bahkan sahabat-sahabat itu sangat-sangat perhatian dengan yang namanya malam Lailatul Qadar ini. Mereka tidak mau menyia-nyiakan ya malam-malamnya itu, ya, karena mereka ingin mendapatkan. Makanya kata Rasul taharru ya fi ashril awakhir. Jadi kalau seandainya kita berbicara masalah malam Lailatul Qadar, maka banyak hadis-hadis ya, tapi setelah kita ketahui bahwa hadis yang paling banyak dan sahih itu berada di 10 terakhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Tapi bukan berarti kalau kayak gitu kami tak apalah sungguh-sungguh saat sebelum 10 terakhir ini kami tak santai-santai aja dulu nanti. Enggak. Karena kita nggak tahu. Ya, jadi kita tahu. Jadi dengan kita terbiasa menghidupkan malam Ramadan, maka nanti 10 terakhir kita akan mudah untuk melakukan amalan-amalan. Tapi kalau seandainya kita mendadak, pas 10 baru kita ini kan baru semangat, nah ini nanti ya kalau dapat ya alhamdulillah, tapi kalau nggak dapat kan kita akan sia-sia. Maka oleh sebab itu, tadi sudah kita sampaikan juga, setiap kita siapapun itu akan menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Tapi keadaannya berbeda-beda. Ada yang dalam keadaan tidur, ada yang dalam keadaan nonton film, ada yang dalam keadaan baca Quran, ada yang ketemu Ramadannya dalam keadaan sholat tahajud dan segala macamnya. Maka amal apa yang terbaik kita lakukan adalah momen kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya ibadah apa? Ibadah itu banyak. Ibadah itu banyak. Tapi kalau ditanya ibadah apa, maka Qiyamul Lail itu kan menghidupkan malam. Makanya di dalam hadis kan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa qama itu adalah berdiri, menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan keimanan dan mohon balasan dari Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya kalau ditanya ibadah apa yang bisa kita lakukan, itu ibadah yang terbaik, salah satunya adalah yang sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa andai orang mati itu diberikan keingin minta Rabbi laula akhartani, ya mereka minta ya Allah untuk ditunda kematian tadi. Ya, kalau lah ditunda kematiannya, mereka itu ingin apa?
fa'asaddaq, mereka ingin bersedekah. Makanya saya alhamdulillah saya sempat pernah kuliah di Maroko itu dari S1 S2 saya di Maroko. Ya kurang lebih ya sekitar 10 tahun di Maroko. Jadi subhanallah, jadi pelajaran yang dapat saya ambil salah satunya di Maroko itu bahwa di 10 terakhir Ramadan khususnya ya, karena di sana itu mereka mengamalkan hadis yang mana hadis itu sahih ya, termasuk hadis sahih bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Jadi orang Maroko itu mengamalkan malam yang 27. Nah, jadi yang mereka lakukan apa? Subhanallah, yang mereka lakukan adalah bersedekah. Bersedekah. Jadi kalau malam 27 itu udah kayak lebaran saja, mereka bahkan sudah orang murah sekali mengeluarkan sedekah hartanya. Selain kita juga harus sholat juga ya, sholat bagus. Ya, tapi sedekah ini tadi karena kaitannya berkaitan tentang amalan, kalau tadinya orang mati itu diberikan kembali hidup ke dunia, yang mereka inginkan adalah bersedekah. Sedekah ini ikhwati fillah ya, sudah kita dapatkan balasannya ketika kita sudah ketika kita hari pertama, malam pertama di alam kubur. Meninggal kita sudah kita dapatkan kenikmatannya tadi. Balasan itu udah langsung kita dapatkan sampai hari kiamat. Jadi kalau ditanya ibadah apa? Ibadah itu banyak. Tapi salah satu ibadah yang terpenting adalah bersedekah di malam Lailatul Qadar, selama di bulan Ramadan ini khususnya di malam Lailatul Qadar itu. Dan ibadah-ibadah baca Quran, sholat taubat kita, taubat banyak kali dosa kita ini. Banyak sekali. Dosa kita ini banyak. Ya, dosa kita ini banyak. Jadi wajib kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi usahakan nanti dalam bertaubat, bermunajat sama Allah itu usahakan nanti nangis. Saya anjurkan nangis karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan salah satu syarat taubatan nasuha itu 3. Salah satunya adalah menyesal. An-nadam, menyesal. Nah, jadi ditanya, an-nadam itu ciri-ciri orang menyesal itu apa? Salah satunya adalah ciri-ciri orang menyesal adalah mudah meneteskan air mata ketika dia memohon ampun sama Allah, mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Makanya apalagi kalau kita lakukan itu di malam Lailatul Qadar itu, di 10 terakhir itu kita banyak, ya Allah ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Maka banyak istighfar, mohon ampun. Jangankan kita, Rasulullah saja istighfar sama Allah, mohon ampun. Itu kata dalam hadis tidak kurang dari 70 kali, ada yang dalam hadis yang lain 100 kali. Rasulullah itu dalam sehari semalam tidak kurang bertobat dan mohon ampun, beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Nah, Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga beristighfar dan mohon ampun tidak kurang dari 100 kali. Masa kita yang belum ada jaminan masuk surga, belum ada tiket masuk surga, masa kita nggak mau bertobat sama Allah? Maka usahakan di 10 terakhir itu, selain kita juga bersedekah, kita bermunajat, sholat taubat, kita bertobat, mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan ini amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Apa tanda-tandanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Secara hadis memang tak ada. Tak ada yang menyebutkan nanti tanda-tandanya dia akan makin ganteng, nggak ada. Ya, ada orang yang dapat malam Lailatul Qadar dia ini. Tapi yang jelas dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar tadi, ya, dia akan terpancar setelah Ramadan ini berakhir. Nah, karena orang yang sukses di madrasah Ramadan sebulan penuh ini, orang yang sukses itu adalah dia bisa ya membawa dirinya apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Selama di bulan Ramadan dia bisa menahan dari hal yang halal di siang Ramadan itu, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang halal saja ditahannya, bisa ditahannya. Makan, minum, di kulkas banyak, tapi kita tahan. Yang halal kita tahan, apalagi yang haram. Nah, sekarang bisa nggak nanti kita bawa nanti setelah Ramadan ini berakhir? Nah, makanya dengan ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, insya Allah Allah akan mudahkan dia untuk apa yang dia lakukan di selama bulan suci Ramadan. Allah akan memberikan dia arahan dan akan memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan terbaik. Baik. Ya, Masya Allah, syukron Ustaz. Jadi intinya kita mesti memaksimalkan Ramadan kita, memaksimalkan ibadah kita khususnya di 10 Ramadan terakhir, begitu Ustaz ya? Iya, betul. Masya Allah. Dan kita dan nantinya untuk tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan dilihat bagaimana
iman dan ketakwaannya setelah Ramadan, begitu Ustaz benar ya? Iya betul ya. Insya Allah. Baik Ustaz, ini juga ada pertanyaan dari sahabat Insania yang bergabung di webinar. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah Ustaz sebutkan dan jelaskan apa-apa saja yang membatalkan puasa selain makan dan minum yang disengaja, dan apakah dengan bertaubat langsung bisa tidak membatalkan puasa? Nah gitu. Boleh Ustaz? Ya, baik. Alhamdulillah yang membatalkan puasa. Ya kalau kita membatalkan berkaitan tentang apa-apa saja yang dapat membatalkan berpuasa, Abu Syuja menyebutkan di dalam kitab Kifayatul Ahyar ya, itu ada 10 yang mendapat membatalkan puasa tadi. Ya, yang 3 itu berkaitan tentang yang memasukkan sesuatu yang ke rongga yang sampai akhirnya ke lambung. 3, apa saja yang orang yang memasukkan makanan minum termasuk di dalamnya. Baru orang yang memasukkan benda atau air cair sengaja ke telinga, dan itu telinga itu bisa masuk ke rongga dan masuk ke lambung. Yang penting dalam keadaan mengenyangkan. Nah, itu dia. Baru ada murtad, keluar dari Islam, itu dapat membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Murtad, keluar dari Islam, perempuan, nifas, haid, nah, itu dapat membatalkan puasa. Nah, ada lagi yang membatalkan puasa gila, hilang akal, itu yaitu yang membatalkan puasa. Makan minum sudah termasuk. Jadi tidak makan dan minumnya, dan masukkan air ke telinga pun kalau seandainya sengaja dia itu bisa menjerumus ke rongga kerongkongan kita, dan itu ke lambung, dan itu mengenyangkan. Jadi setiap yang mengenyangkan yang masuk ke lambung, ke rongga pencernaan itu membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya suntik obat dia tidak termasuk dalam konsep yang 3 ini, nggak ada masalah. Makanya istinsyak itu juga, istinsyak kan ada istinsyak dalam berwudu kan disunahkan itu istinsyak ya. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung itu disunahkan, tapi di bulan suci Ramadan itu ditahan. Jadi bisa kalau apalagi kalau seandainya udah lewat zawal itu bisa makruh ya, tapi kalau sampai tembus dia bisa menyebabkan batal puasa. Makanya setiap sesuatu yang masuk ke rongga-rongga tadi, yang rongga itu larinya ke lambung dan mengenyangkan, itu akan dapat membatalkan puasa tadi. Nah, itu dia. Itu yang berkaitan tentang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan, insya Allah semuanya tahulah. Tapi yang sering kita kepleset itu adalah yang dapat membatalkan pahala puasa, itu dia. Yang dapat membatalkan pahala puasa itu yang sering kita terjerumus. Salah satunya apa? Riba, ya, yang menceritakan aib orang lain, ya, berkata-kata dusta, ya, berbohong, ya, zalim, ya, itu hal-hal yang dapat. Karena coba kita lihat itu orang sekarang ini banyak saudara-saudara kita di luar sana, dia tahan dia puasa, tidak makan dan minum, tahan dia. Tapi tidak sedikit juga orang yang berpuasa tidak sholat. Coba kita lihat. Ada orang yang berpuasa tidak sholat. Ada orang yang berpuasa untuk banatnya atau untuk wanitanya, terbuka auratnya. Puasa dia, kalau ditanya puasa, tapi terbuka auratnya. Nah, ini bisa merusak ibadah kita, bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Makanya ini yang harus kita ketahui, yang dapat membatalkan puasa dan yang dapat membatalkan pahala puasa. Batal puasa tadi sudah kita sampaikan. Ya, Abu Syuja sudah disebutkan di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Ada 10 tadi, ya. Itu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan pahala puasa, banyak. Yang tadi sebagian sudah kita sebutkan di antaranya. Ya. Ya, Masya Allah, Ustaz. Ya, muntah dengan sengaja pun itu batal puasa. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya, kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Mana tahu yang tadi juga wanita ngidam, kan ada itu kan? Wanita ngidam. Itu bawanya kan ngidam tuh bukan sengaja itu kan? Benar. Bawaan dari dalam, karena dalam keadaan kondisi ngidam dia sedang hamil, bawaannya mau muntah saja. Kalau orang itu boleh berpuasa, tak boleh, walaupun muntah dia, walaupun dia muntah karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, memang sengaja dikoreknya supaya keluar, itu yang membatalkan puasa. Orang yang berhubungan suami istri, itu termasuklah dalam 10 yang membatalkan puasa.
Demikian juga kalau tadi kita misalkan ketika berwuduk masukkan air dari hidung seperti itu dan nggak sengaja ternyata masuk ke dalam Ustaz. Nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz ya. Ya, Nggak apa. Insyaallah iya. Makan minum itu pun yang sengaja. Kalau nggak sengaja sampai kenyang dia dua piring dia habis, nggak sengaja ya nggak apa-apa. Okay. Nah tapi ini ya Ustaz, ini ada ada juga yang disengaja Ustaz. Ini biasanya di ibu-ibu Ustaz. Nah ibu-ibu itu biasanya kalau lagi masak mereka itu masak itu kalau nggak enak kalau nggak nyicipin Ustaz. Nah itu sengaja dicicipin. Nah batalkah puasa? Iya. Nah mereka yang ketika sedang masak misalkan, nah, kemudian mencicipi makanan Ustaz. Oh ya. Nah itu gimana Ustaz? Nah, ini biasanya pertanyaannya memang pertanyaan ibu-ibu ini. Apakah batal? Ini dari ibu Ustaz. Ya, mencicipi makanan dalam keadaan berpuasa. Kalau hanya sebatas di lidah, tidak batal. Hanya sebatas di lidah. Nah, karena yang merasakan itu kan lidah ini. Yang merasa itu kan lidah. Nah, kalau sudah sampai di bawah lidah ya, dan di bawah tenggorok ini batal ya. Kalau seandainya dia sampai ditelannya tadi masakan tadi gulai tadi 1 sendok itu ditelannya, masuk ke ininya batal. Kalau seandainya sampai ditelannya. Tapi kalau hanya sebatas di lidah di atas tenggorokan enggak batal. Untuk dia sampai mengecap rasa nggak apa Ustaz ya. Ini biar tahu kurang garamnya, kurang santannya. Ini itu nggak apa Ustaz ya. Ya, tapi misalnya di sendoknya dua mangkok lain lagi Ustaz ya. Tapi kalau bisa dihindari. Itu kalau memang dicicip itu memang dalam keadaan memang darurat ya. Darurat itu pun mungkin kan ada ibu-ibu yang memiliki suami yang mudah temperamen, kalau makanan asin mudah marah. Tapi kalau seandainya suaminya baik-baik saja, yang soleh, nggak apa-apa. Yang asin pun dibilangnya enak ya, nggak perlu juga kita ini kan, untuk menjaga kekhusyukan kita dalam berpuasa tadi. Iya, Masya Allah. Nah ini juga Ustaz. Sahkah sholat tanpa nah ini Ustaz, ada yang bertanya, sahkah puasa kita tanpa sholat tarawih? Dan bolehkah kita berniat puasa sekaligus diet, Ustaz? Ini kayaknya perempuan, Ustaz. Ini akhwat sepertinya, Ustaz. Ini niat puasa sekaligus diet. Nah, ini gimana juga, Ustaz? Ya, baik. Alhamdulillah. Sahkah puasa kalau tidak sholat tarawih? Iya, itu yang pertama. Sah puasanya walaupun tidak sholat tarawih. Sah. Jadi sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Maka di bulan suci Ramadan. Jadi kalau seandainya, tapi itu tadi, kan salah satu man qoma Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan tadi di malam Ramadan, ya, man qoma Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Makanya salah satu menghidupkan malam Ramadan itu salah satunya adalah dengan qiyamul lail, dengan sholat tarawih dan segala macamnya. Makanya kalau seandainya ditanya apakah batal puasa, apakah sah puasa, orang yang tidak sholat tarawih sah. Nah, tapi kalau seandainya, alhamdulillah di tradisi di masyarakat kita, kalau sholat tarawih itu kan selepas sholat tarawih itu kan ada baca niat. Nah, itu salah satu hikmahnya juga. Setelah itu untuk mengingatkan kita untuk baca niat, karena kalau tidak berniat, puasa wajib, tidak berniat itu tidak sah nanti puasanya. Mana tahu nih dia kan nggak sholat tarawih, langsung dia tidur itu, ya terbangun udah jam 6, udah lewat subuh. Nah, belum baca niat tadi malam. Nah, tak sah puasa dia tadi. Dia udah, kalau sudah tak sah puasa, bukan berarti dia mudah untuk makan minum, tetap dia tak boleh makan dan minum. Sudah tak sah puasanya, tapi tetap juga tak boleh makan dan minum. Apakah niat itu harus dilafazkan, Ustaz? Ya, kalau niat, apakah boleh dilafazkan, Ustaz? Kalau menurut Imam Syafi'i itu disunahkan melafazkan. Tapi kalau ditanya, kalau di hati boleh, karena tempat niat itu di hati. Benar. Nah, kalau seandainya niat untuk terbetik saja di hatinya ingin puasa besok, puasa Ramadan, itu saja sudah sah puasanya. Nah, terdetik untuk berpuasa itu sudah sah, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi disunnahkan kita untuk melafazkannya. Itu dia kalau menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua tadi berkaitan tentang apa tadi? Nah, mereka ini niat puasanya double, Ustaz. Yang pertama niat sebagai puasa Ramadan, yang kedua niatnya juga sambil diet, Ustaz. Nah, itu gimana juga, Ustaz? Ya, niat yang pertama kita memang harus khususkan niat itu semata lillah. Ya, niat puasa itu lillah, nggak boleh untuk li diet, nggak boleh. Li diet, li hemat, nggak boleh. Kan ada kan orang puasa untuk hemat, nggak boleh. Li diet nggak boleh. Tapi tetap niatnya lillahi ta'ala. Tapi masalah dia diet nanti itu nggak ada masalah. Yang penting niatnya jangan sampai bercampur dengan dunia.
Karena yang Allah terima itu ibadah apa yang Allah terima? Mukhlishina lahuddin, ya. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu berkaitan tentang niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya niatnya tetap lillah, tapi ada program dia juga nggak ada masalah. Jadi mungkin bukanya mungkin nanti sedikit saja, nggak ada masalah. Sahurnya nanti sedikit, nggak ada masalah. Tapi niatnya harus tetap lillah. Jadi ya, Masya Allah, syukur Ustaz. Nah ini juga ada dari peserta yang bergabung di webinar kita, Ustaz. Ada dari Muhammad Haikal Fikri, ya Muhammad Haikal Fikri. Ini bertanya, poin pertama yang Ustaz, poin pertama Ustaz berkata bahwa Allah akan memudahkan kita untuk beribadah. Namun masih ada juga yang melakukan maksiat. Nah itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. iya. Ya Allah mudahkan kita untuk beribadah, namun di sisi lain juga ada orang yang memilih juga untuk bermaksiat, padahal sudah dimudahkan untuk ibadah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ini pertanyaannya luar biasa sekali ini ya dari saudara kita bahwa di bulan Ramadan ini salah satu tadi kita sudah sebutkan, salah satu hikmah di bulan suci Ramadan ini adalah kita mudah untuk melakukan ibadah. Karena apa? Karena kondisi kita, suasana kita mendukung. Ya, kita baca Quran, keluarga kita pun baca Quran. Suasananya mendukung. Tapi di situ juga ada juga orang yang melakukan maksiat. Ini gimana ini letaknya ini? Kan kalau secara ini kan agak sedikit bertolak belakang. Nah, karena kita lihat ayat di dalam surah Al-Baqarah ya yang selalu di awal itu kita baca di ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat di situ sebenarnya itu panggilan merdunya Allah, itu panggilan untuk berpuasa itu tidak untuk semua. Nah, yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu orang yang beriman. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak terpanggil dengan panggilan berpuasa, melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, tidak terpanggil dia untuk berpuasa, ya, malah dia melakukan maksiat, maka dia tidak termasuk tidak termasuk golongan orang yang beriman tadi. Nah, makanya beriman ini luar biasa. Ya, kenapa kita mau berpuasa? Kenapa mau kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Padahal kalau kita nggak puasa pun, ya kalau kita makan lah, contohnya makan di rumah, keluar kita nggak makan, tapi di rumah kita makan, kan nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita nggak mau makan walaupun yang halal di siang Ramadan? Karena itu tadi, karena kita tidak ingin ya puasa kita itu tidak bernilai di sisi Allah. Makanya caranya bagaimana supaya ini kan panggilan ini hanya untuk orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu menjaga sekali. Jadi kalau seandainya ada orang yang di bulan suci Ramadan melakukan maksiat, ada orang yang di bulan suci Ramadan tetap melakukan kelalaian, maka dia tidak berpuasa, maka dia tidak termasuk panggilan tadi. Makanya ada orang yang berpuasa, jangankan orang Islam, orang yang non-Islam saja ada yang berpuasa. Sebenarnya puasa kita ini sebenarnya ringan. Beda dengan orang-orang dulu ya. Dulu kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, karena puasa juga pernah berlaku pada umat sebelum umatnya Rasulullah. Bahkan puasa mereka itu lebih berat dari kita. Nah, lebih berat dari kita. Tidak hanya makan dan minum saja ditahan, tapi mereka berpuasa salah satunya sebagaimana yang di dalam surah Maryam ya, bahwa dia berpuasa salah satunya adalah tidak berbicara, tidak berbicara dengan orang lain. Ya, tidak berbicara dengan orang lain. Itu salah satu puasa Maryam. Nah, jadi sebenarnya lebih berat, tidak makan dan minum dan tidak berbicara dengan orang lain. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan, tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan, bukan berarti berarti dia belum terpanggil dengan panggilan Allah tadi. Tapi karena kita melakukan ibadah ini mudah kita, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah terpanggil, maka yang Allah janjikan di akhir ayat, lakum tattaqun. Takwa, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting dari konsep takwa itu adalah takut sama Allah. Ya, Masya Allah. Syukran Ustaz. Jadi kalau sudah Allah mudahkan untuk beribadah tapi masih maksiat juga, itu ya pilihan yang ini ya, pilihan yang salah berarti Ustaz ya, atau pilihan mungkin hamba yang tidak beriman ya. Seperti sudah belum sempurna imannya seperti itu ya. Seperti kita dimudahkan ketika malam hari untuk tidur, tadi milih untuk main Mobile Legends Ustaz ya. Itu pilihan yang salah juga gitu ya. Ya, jadi hidup adalah pilihan. Baik, syukur Ustaz. Yang berikutnya
ada dari Mahfuzah Fitri. Afwan Ustaz, izin bertanya tentang qada puasa dan puasa sunnah Syawal. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, puasa qada atau sunnah Syawalnya, Ustaz? Ya. Subhanallah, terima kasih kepada Ukti yang sudah bertanya tentang mana yang lebih didahulukan, puasa qada atau puasa sunnah Syawal, 6 Syawal di bulan Syawal. Maka jawabannya adalah utamakan dulu, ya, dahulukan dulu puasa qada. Puasa qada ini dahulu karena dia ini utang, ya. Utang kepada Allah lebih dahulu kita harus lunasi, lebih dahulu kita bayar utang sama Allah. Sedangkan sunnah kalau tidak kita lakukan tidak ada masalah sebenarnya, tak ada masalah, tak ada beban. Tapi kalau utang kita tidak bayar, ya utang puasa tidak kita bayar, maka ini dampaknya itu bukan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Rasulullah, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia, lalu dia meninggalkan utang, meninggal dunia, ada orang yang meninggal dunia, lalu dia meninggalkan utang puasanya, shoma anhu waliyuhu, maka yang bisa mengganti puasanya itu adalah walinya, ahli warisnya. Makanya utang ini bisa kita bawa sampai mati. Makanya karena kita ada utang, maka bayar dulu utang. Ustaz, nanti nggak terkejarlah Syawalnya kalau kita bayar utang, Syawalnya nanti lewat, nggak sempat bayar Syawal. Kalau kita sudah niatnya tetap niat qada Ramadan. Maka kalau kita niat qada wajib, maka yang sunnah pun pahalanya akan ikut. Jadi kalau seandainya qadanya, kita tetap niatnya jangan kita gabungkan semuanya. Niat puasa qada, niat puasa Syawal, niat puasa Senin Kamis, niat mungkin di tengah bulan, Ayyamul Bait, ya. Jangan digabungkan, tetap niatnya satu. Niat tetap satu, niatnya yang paling tinggi. Qada Ramadan itu paling tinggi, wajib. Maka yang sunnah akan ikut di dalamnya. Makanya tapi kalau seandainya kita niatnya niat Syawal, maka utang puasa belum terbayar. Utang puasa belum terbayar. Kalau niatnya niat puasa sunnah. Tapi kalau niat kita puasa qada wajib Ramadan, maka pahala puasa sunnah akan ikut di dalamnya. Ya, syukur Ustaz. Jadi lebih kita mengutamakan untuk mengqada puasa Ustaz, ya, dibandingkan untuk puasa Syawal. Nah, dan niatnya nggak boleh digabung Ustaz, ya. Tapi kalau yang niatnya itu sunnah dengan sunnah, seperti misalkan puasa Syawal dengan Senin Kamis, boleh Ustaz, ya? Nggak apa-apa, iya. Oh, begitu. Tapi kalau dia yang wajib dengan yang sunnah, tidak boleh. Insyaallah. Kalau syukur Ustaz. Iya, baik. Ini yang berikutnya dari Ukhti Yus Agustin Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagi wanita yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui atau nifas saat Ramadan, apakah cukup dengan membayar fidyah saja atau fidyah disertai dengan puasa diganti? Terima kasih, Ustaz. Ya, subhanallah. Itu pertanyaan luar biasa. Yang di dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar disebutkan di situ, menyebutkan bahwa orang yang wanita yang hamil yang meninggalkan puasa Ramadan, ini ada dua hukumnya. Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan jiwanya, khawatir terhadap jiwanya, keselamatan dia, ya, maka cukup mengqada Ramadannya saja setelah Ramadan berakhir. Kalau wanita hamil, perempuan hamil, ya, meninggalkan puasa dikarenakan khawatir terhadap keselamatan jiwanya, kesehatan dia. Nah, si ibunya tadi, itu cukup mengqada puasanya. Tapi kalau seandainya dia khawatir, dia tidak berpuasa, wanita hamil tidak berpuasa dikarenakan khawatir terhadap janinnya si bayi, calon bayi itu. Janin yang ada di dalam kandungannya, dia khawatir terhadap si janin saja, bukan jiwa dia, tapi terhadap si janin, maka dia wajib mengqada dan juga harus membayar denda, kafaratnya itu membayar fidyah. Nah, jadi ada dua hukumnya. Kalau dia meninggalkan puasa, wanita hamil meninggalkan puasa dikarenakan khawatir terhadap keselamatan jiwa ibunya, ya, maka dia cukup mengqada saja. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan puasa dikarenakan khawatir terhadap janinnya, keselamatan si janin, maka dia wajib mengqada dan membayar fidyah. Kenapa dia mengqada? Karena dia berbuka. Kenapa dia bayar fidyah? Karena dia dikatakan orang mampu sebenarnya.
Nah, dia mampu tapi dia tidak berpuasa. Gitu. Nah. Ya, baik, syukron Ustaz. Demikian juga yang ini Ustaz ya, yang menyusui ya. Kalau dia menyusui gimana Ustaz? Apakah dia juga mengkodok? Misalkan dia baru melahirkan ketika Ramadan seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk misalkan kalau dia jangka waktunya hampir setahun, dia mesti menyusui bayinya dan juga mungkin juga sepertinya tidak ada waktu untuk mengkodok puasanya, gimana Ustaz? Apakah cukup dengan membayar fidyah saja atau gimana? Jadi kalau wanita hamil ataupun wanita menyusui sama hukumnya. Nah, jadi maksudnya wanita hamil karena sekarang dia menyusui kan tidak membatalkan puasa, walaupun si ibu nanti dia menyusui kan bisa kan, walaupun dalam keadaan puasa, ya kan mungkin minum vitamin ketika sahur supaya susunya lancar dan segala macamnya. Sebenarnya dia bisa. Jadi hukumnya pun sama seperti wanita hamil tadi. Jadi kalau seandainya ibu yang menyusui tadi meninggalkan puasa Ramadan, dia khawatir kalau dia puasa nanti terganggu kesehatan si bayi. Nah, maka dia mengqadha Ramadan dan bayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia menyusui tadi meninggalkan puasa Ramadan karena jiwanya tadi, maka dia cukup membayar fidyah saja. Ya, baik. Insyaallah, syukran Ustaz. Ini juga ada dari Ukhti Sri Rahmaini Ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kok mati? Nggak dengar. Halo? Halo? Kurang dengar suaranya, nggak dengar suaranya. Suaranya mati. Suaranya kok mati? Ini di sini ada dari mana pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum. Iya. Apa coba ulang? Iya. Iya, afwan Ustaz. Afwan, sepertinya chatnya hilang. Saya barusan error. Apa namanya? Iya, saya barusan hilang tadi koneksinya. Boleh itu mungkin ada di ini, ada di chat. Atau boleh dikirim ulang? Assalamualaikum Ustadz, saya ingin ke masjid tarawih. Tapi karena kita emak-emak capek masak jadi tarawihnya di rumah dan 11 rakaat. Tarawih ada 23 rakaat, 11 dan yang 11 ada 2 rakaat salam dan 4 rakaat salam. Perbedaan ini apa untuk menyesuaikan dengan kondisi dengan kesibukan orang-orang? Sehubungan bisa memilih daripada nggak tarawih gitu Ustaz. Oh ya, berkaitan tentang tarawih yang 11 dengan yang 23 rakaat. Ya. 23 rakaat. Sebenarnya sama-sama qiyamul lail dua-dua ini kan, termasuk yang menghidupkan malam Ramadan, diantaranya tarawih dan qiyamul lail. Makanya sebagian ulama memang ada yang membedakan antara sholat tarawih dengan sholat malam. Ya, kalau tarawih, makanya kalau tarawih ya 23 rakaat. Kalau sholat malamnya baginda Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Maka kalau masing-masing punya dalil. Yang 11 ada dalilnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya. Kalau yang 23 pun ada dalilnya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sahabat baginda Rasulullah SAW, khalifah kedua. Jadi dua-dua punya ada dalilnya. Jadi kalau kita mau yang mengamalkan selama ini mengamalkan 23 rakaat karena kondisi kita di bulan suci Ramadan ini karena kondisi ada wabah corona, ya, karena ada wabah corona, udahlah jadikan 11 rakaat, sebenarnya sah-sah saja. Ya, ini sah-sah saja sholatnya tadi. Ya, cuma masalahnya begini, karena keamalan yang kita lakukan ini kan gini. Jadi walaupun sebenarnya kita kan sekarang ada yang dibatasin sholat di masjid. Ada yang sholatnya di rumah. Jadi kalau ini kita sholat tarawih mengamalkan 23 rakaat, kalau di rumah
ya apa yang kita amalkan itu juga yang kita lakukan. Karena amalan ini itu yang amalan paling berat itu. Makanya kata Rasulullah kan, khairul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang disukai Allah, ya, amalan yang dilakukan secara adwam, continue walaupun amalan itu sedikit. Makanya kalau seandainya selama ini kita melakukan 23 rakaat, karena kita sholatnya di rumah udahlah jadi 11 rakaat, sebenarnya sah-sah saja disebut qiyamul lail juga. Cuma masalahnya amalan kita tadi nggak sama seperti amalan yang biasa kan gitu. Tapi kalau memang kita amalan kita yang kita amalkan 11 rakaat ya nggak ada masalah. Kita mau yang 11 rakaat. Jadi bukan ngambil konsep ringannya tadi enggak. Nah, jangan mengambil konsep ringannya kan di rumah udahlah 11 rakaat saja. Nah, karena di ini apa ini udahlah ngambil. Tapi kalau ditanya apakah boleh kalau di masjid kita 23, kalau di rumah kita 11 ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu apakah dikatakan kebaikan juga? Kebaikan juga. Tapi sebaiknya berkaitan tentang amalan ini, maka amalkanlah dimanapun kita berada. Baik itu di masjid ataupun di rumah, itu adalah amalan terbaik. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Syukron, Ustaz. Tadi ada satu lagi, boleh dibantu ini, boleh dibantu mengirimkan ulang pertanyaannya yang di webinar, boleh teman-teman. Di chat saya hilang soalnya. Tapi ini juga ada Ustaz dari teman kita. Ustaz, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya telah tiba? Gitu. Jadi misalnya Ramadan yang lalu itu ada hutang, Ramadan belum diganti. Nah ini udah Ramadan lagi, itu gimana Ustaz? Oh iya. Boleh. Nah, itu ini ada tambahan ini Ustadz mengenai sholat tarawih, pelaksanaannya ada yang dua salam dalam 3 rakaat, ada yang 1 salam. Bagaimana Ustadz? Syukran. Nah, di sini sambungan yang tadi yang berkaitan tentang tarawih. Iya, benar Ustadz. Jadi tarawih tadi masalah 23 dengan 11 itu nggak ada masalah ya. Masing-masing punya dalil, nggak ada masalah. Mau mengamalkan yang 11 silakan, yang mengamalkan 23 silakan. Nah, tadi kalau seandainya berkaitan tentang witirnya, ya, witirnya juga kata Rasulullah SAW, dua-dua ini ada dalilnya juga ini. Ya, ada yang 3 rakaat 2 salam, ada yang 3 rakaat 1 salam, ada dua-duanya ada dalilnya. Jadi dua-duanya boleh. Tapi kata Aisyah, ya, sholat Rasulullah itu matna-matna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu dia. Jadi kalau 3 pun ada juga dalilnya, jadi nggak ada masalah. Mau yang 3 rakaat 1 salam ataupun 3 rakaat 2 salam boleh, dua-duanya boleh. Nah, tadi yang masalah dua benar ya. Dua boleh. Sholat apa tadi? Puasa yang sudah jumpa Ramadan berikutnya. Iya, benar Ustaz. Ya. Nah, mereka punya hutang Ramadan yang lalu belum diganti. Kemudian ini udah Ramadan lagi Ustaz. Gimana tuh? Iya. Hutangnya lalu gimana gitu? Ya, kalau seandainya kita punya utang puasa Ramadan tahun 2000, sekarang sudah 2019. Sekarang kan 2020 nih. 2019 ada utang kita belum bayar. Rupanya sudah ketemu bulan Ramadan 2020. Utangnya mungkin ada 5 hari lagi. Maka ini bagaimana Ustadz bayarnya? Maka bayarnya itu wajib dibayar, wajib. Wajibnya yang pertama wajib diqodhonya. Puasanya tadi berapa ditinggalkan? Ya ditinggalkannya ada 5 atau 10 hari. Ditambah membayar fidyah, itulah denda kafarat dia tadi. Wajib mengganti utang dia puasanya plus dengan bayar fidyah. Ya 1 hari 1 mud itu dia. Itu bagi yang membayar utang puasa Ramadan ketika setelah berjumpa Ramadan berikutnya. Nah, itu dia. Kalau seandainya berkaitan tentang mengqadha. Baik, satu lagi nih Ustaz, ada pertanyaan dari Yus Agustin ya, dari Jasmine. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya keramas di bulan puasa Ustaz? Terima kasih. Ya, nah, ini keramas ini mandi wajib ya? Ya, bahasanya keramas ini mandi wajib atau mandi biasa? Atau mungkin bahasa rambut aja kali Ustaz. Cuci rambut kali. Iya. Keramas ini kan kalau kalau dia mandi kalau mandi wajib boleh. Karena kalau keramas, kalau hukumnya mandi bagaimana? Sebenarnya gini. Hukum mandi itu boleh di bulan puasa Ramadan, ya. Boleh di bulan suci Ramadan. Tapi kalau seandainya tujuannya ingin
berdingin-dingin atau tujuan dia mandi itu di siang Ramadan itu ingin ingin mandi sejuk-sejukan, maka itu hukumnya tidak membatalkan tapi makruh. Tidak membatalkan tapi makruh hukumnya. Tapi kalau seandainya mungkin cuaca mungkin cukup panas, terik nih kan cukup terik, atau mungkin kita baru pulang kerja keringatan, ya karena nggak enak nyaman ininya mau mandi nggak ada masalah, mandi nggak ada masalah. Nah, tapi kalau seandainya mandi keramas itu bagaimana Ustaz? Mandi wajib atau segala macamnya? Boleh. Mandi wajib. Walaupun kita mana tahu nih ada yang tidur tadi habis sholat subuh tadi kan, baca Quran dia, tidur dia, rupanya pas bangun, mohon maaf, mimpi basah. Nah, mau mandi dia, kalau nggak mandi, nggak sah sholat dia nanti. Maka walaupun dia mimpi basah maka puasanya terus, sah puasanya, dan wajib juga mandi wajib. Nah, tapi mandi wajibnya ini juga harus ada batasannya juga. Batasannya apa? Kalau kita kan istinsyak gitu kan. Istinsyak itu kadang kalau di luar Ramadan kita kan agak kita tarik sampai atas ini. Nah, tapi kalau untuk di bulan suci Ramadan jangan sampai ke atas saja, hanya sewajarnya sajalah. Yang memasukkan air-air ke rongga-rongga yang wajarnya saja sehingga tidak menyebabkan. Tapi kalau mana tahu termasuk dia, ya kan, termasuk dia nggak ada masalah. Nah, kalau seandainya tidak sengaja nggak ada masalah. Jadi mandi keramas boleh. Tapi kalau tujuannya ingin bersejuk-sejuk, ingin ngadem-ngadem lah, adalah kan biasa tuh orang yang ada bak yang ada airnya itu kan nyantai sampai nyaman-nyaman di situ, tidak membatalkan tapi mengurangi keutamaan tadi dan bahkan bisa timbul kepada makruh tadi. Bukan membatalkan tapi makruh. Iya. Ya, baik. Masya Allah, syukur Ustaz, dan makasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan saya yakin itu bukan hanya untuk kita pribadi, dan itu juga membantu mewakili pertanyaan teman-teman yang lainnya yang mungkin mendapatkan jawaban ya, mungkin itu juga yang selama ini ditanyakannya. Sahabat sekalian, kita sudah berada di 10 Ramadan dan masih ada kita memiliki sekitar 20 hari Ramadan lagi. Yuk kita maksimalkan. Kita sudah mengetahui tadi hikmah dari puasa Ramadan ini, ya, di mana Allah akan memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah itu dimudahkan, ya, dengan mudah, dan juga Allah melipat gandakan. Dan kita yakin di bulan ini juga Allah akan turunkan malam Lailatul Qadar, dan yuk, ini menjadi madrasah untuk kita semuanya, supaya bagaimana kita nanti setelah Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Syukuran kepada seluruh sahabat Insaniyah, baik di webinar, di YouTube, dan juga di jaringan Radio Insaniyah di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan. Jazakumullah khair sudah bergabung dan yang juga sudah bertanya. Dan untuk mendapatkan keberkahan dari acara ini, kita mintakan kepada Ustaz Masyawaru untuk menutup webinar kita kali ini dan kajian kita kali ini dengan doa. Boleh Ustaz? Ya, ditutup dengan doa Ustaz. Berdoa, mudah-mudahan ya kita bermunajat kepada Allah, karena doa orang yang berpuasa itu dijabah oleh Allah. Kita mohon astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' lana fina wa la ma'ana syaqi wa la mahruma. Allahumma dfa' anna al-wala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasiqal mukhtalifa wasyada'id wa mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim mautana ya Allah fi husnil khatimah wa la takhtim mautana ya Allah fi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal siyamana wa ibadatana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, syukran Ustaz Firman Syah Warawu yang sudah membersamai kita di acara